Iya, salam. Akhirnya selesai juga ya. Ini Mamaji ketularan ikutan bikin kue yang sedang viral-viralnya di seluruh sosmed, cake coklat dari negeri jiran. Cukup mudah dan hasilnya not bad lah ya. Oke, langsung aja ya ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Pertama kita siapkan dulu loyang dan baking paper. Nah ini baking papernya non-stick ya. Kalau yang non-stick itu biasanya bisa dipakai berulang sampai 2-3 kali. Ini kita potong dulu sesuai ukuran loyang. Tapi Momeji buat jadi dua seperti ini nih. Loyangnya ukuran 18 kali 18 cm dengan tingginya 7 cm. Ini biar pas aja ya. Diberi tanda. Atau kalian punya cara yang lain yang lebih mudah dan menyenangkan mungkin. Boleh pakai cara apa aja untuk melapis loyang ini ya. Nah ini kita lapis dulu yang pertama seperti ini. Satu sisi atas bawah. Dan perlu diingat penting untuk jenis kue yang satu ini, cake coklat ini, untuk baking papernya harus melebihi batas loyang. Kecuali kalian menggunakan loyang bongkar pasang ya. Nggak perlu pakai baking paper atau baking papernya boleh pas. Nah satunya lagi kita lapis bagian atasnya seperti ini. Jadi seluruh permukaan loyang tertutupi oleh baking paper. Udah kita singkirkan dulu, kemudian siapkan air yang panas. Lalu 75 gram coklat DCC yang udah diparut, boleh merek apa aja. Di sini Mamaji menggunakan tulip. Lalu tambahkan dengan 90 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan ini terus kita aduk sampai coklatnya tercampur merata dengan minyak. Oh ya, selain tulip itu ada yang lebih ekonomis lagi, coklat Virgo itu juga oke loh. Coklat Virgo mungkin di daerah kalian ada atau di seluruh Indonesia udah ada ya. Nah udah seperti ini, udah tercampur merata, kita sisihkan lagi. Lanjut untuk bahan cake-nya, sebenarnya untuk bahan cake ini boleh cake coklat andalan kalian masing-masing, nggak masalah sih, sama aja. Gula pasir, kemudian 3 butir telur ukuran sedang. Untuk jenis cake coklat ini kalau dikukus itu kan biasanya ada 2 tipe tuh. Yang seperti busa, lembut, hasilnya mengembang. Ada yang setengah padat, ada yang memang padat. Seperti resep brownies misalnya. Nah itu sesuai selera aja. Telur dan gula ini kita kocok dulu sampai tercampur merata, gulanya larut kurang lebih 5-8 menit atau sampai berubah pucat warnanya ya. Kalau mau cepat ya menggunakan mixer. Boleh juga dong pakai mixer ya. Kemudian tambahkan dengan coklat bubuk. Di sini Mamaji menggunakan Bendico. Untuk harga Bendico ini rata-rata ya, kalian boleh menggunakan tulip ataupun Van Houten. Semakin bagus kualitas coklat atau bubuk coklat yang digunakan, tentunya semakin enak. Nah ini kita saring. Kemudian masukkan tepung terigu protein sedang. Kita saring juga. Nah, cake coklat ini emang lagi viral-viralnya ya. Lagi seliweran di sosmed. Berasal dari negara tetangga katanya. Dan ternyata membuatnya juga cukup mudah. Ini kita tambahkan dengan 1 sendok teh baking powder. Aduk lagi sampai tercampur merata. Untuk jenis cake coklat dengan resep ini itu setengah padat ya, jadi nggak yang seperti bolu, cake bolu itu. Dan tambahkan juga dengan vanili cair, boleh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan larutan coklat dan minyak yang udah tercampur tadi dan tidak panas lagi. Aduk perlahan ya, tapi jangan over mix atau over mengaduk.
nanti adonannya nggak bisa mengembang dengan baik. Nih seperti ini sampai tercampur merata. Perlahan aja, ini agak dicepetin, ngaduknya itu pelan aja. Pakai spatula juga boleh ya, cuman ini tanggung. Karena dicepetin aja nih, jadi terlihat cepat, aduknya perlahan. Nah, kalau udah kita tambahkan dengan 50 ml air susu. Di sini Mama Eji menggunakan 1 sendok makan susu bubuk yang dicampur dengan air. Air susu boleh UHT atau susu bubuk Denko ya. Campur dengan air, dan agar rasanya itu lebih meningkat lebih berbeda, kita tambahkan dengan 2 sendok makan air panas dicampur dengan kopi instan. Kopi instannya Nescafe, boleh merek apa aja. Nah, sebelumnya tadi dari awal itu kukusan udah kalian panaskan terlebih dahulu ya, karena proses pengadukannya tidak lama. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 25-30 menit atau sampai matang. Ingat, apinya jangan kebesaran karena nanti permukaannya tidak akan rata kalau apinya besar. Lanjut, kita akan buat ganasnya. Coklat DCC, kemudian maizena, bubuk agar-agar, dan air susu. Air susunya itu nanti kurang tuh, nanti Mama Eji tambahkan. Dan butter margarin. Boleh juga menggunakan margarin. Pertama kita akan tuangkan air susunya dulu, kemudian bubuk agar-agar, dan kita masak dengan api yang kecil banget. Setelah anget, kalau hangat tuh muncul bubble-bubble yang riak-riak kecilnya, jangan sampai mendidih ya. Lalu masukkan coklat DCC yang udah diparut, terus kita aduk kembali sampai tercampur merata. Lalu maizena kita tambahkan dengan 50 ml air. Kita campurkan kembali, masak sampai mengental. Kalau udah, matikan api, masukkan butter margarinnya. Boleh menggunakan margarin aja sih, cuman kalau ada butternya kan lebih wangi dan lebih enak ya. Sisihkan, biarkan sampai hangat. Nah, kembali ke cake coklat. Oh ya, untuk kukusannya, jika kukusan kalian itu nggak ada lubang pembuangan udara, tutupnya dialasi dengan kain ya, agar cake-nya permukaannya nanti nggak basah. Ini langsung aja setelah mateng, dibuka langsung diangkat dan biarkan dulu sampai uap panasnya hilang. Setelah hangat atau tidak panas lagi, ini Mama Eji akan tumplek dulu dibalik, karena kita akan ambil permukaannya yang lebih rata. Kalau bagian atas tadi kan agak ada bolong-bolong gitu ya, bolong-bolong kecil. Yang pasti lebih rata untuk bagian dasarnya. Dan baking papernya ini masih bisa dipakai lagi, dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Nih, kita perlu banget ya, butuh bantuan sekali baking paper ini. Nah, kalau udah, kita letakkan seperti semula dengan bagian yang halus di permukaan atas. Biarkan cake ini dingin dulu, tidak panas lagi. Lalu kita tuangkan ganasnya juga tidak dalam keadaan panas, jadi udah hangat ya. Kalau panas, ganasnya tuh akan bleber semua ke bawah, nggak akan diam di permukaan atas. Hentakan sedikit dan akan kita simpan di chiller di kulkas 2-3 jam sampai set. Nah, tapi saat 1 jam ini aku keluarkan dulu ya, jika kalian ingin berikan hiasan atau ornamen di atasnya. Tapi kalau enggak, terus lanjutkan aja sampai selesai 2-3 jam. Ini juga belum bisa dibuka nih. Kertasnya masih melekat, masih agak lunak ya. Tapi kalau kita akan berikan ornamen di bagian permukaan atasnya, harus sebelum cake ini set. Nah, ini ada cooling tray. Cooling tray-nya kita hangatkan dulu di atas kompor aja sebentar. Baru kita tekankan perlahan. Seperti ini. Agar dia lumer ya. Dan nggak melekat. Nggak berantakan gitu loh garis-garisnya. Tuh. Yang bersisa pada cooling tray kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Kemudian cooling tray-nya kita hangatkan lagi sebentar di atas kompor. Tekankan lagi dengan arah berlawanan. Jadi terbentuklah kotak-kotak seperti ini. Kalau udah, bisa
kita beri lagi. Ini agak susah ya. Dengan gula-gula, ini bentuknya bintang, ada macam-macam sih ya. PR banget nih kalau kita gunakan pinset. Jadi ini maaf aja ya, Mama kerepotan. Soalnya ukurannya kecil banget, jadi langsung aja menggunakan tangan. Tapi tentunya tangannya dia bersih dong ya. Nah kalau udah selesai semua, kembalikan lagi di kulkas sampai permukaannya ini set. Oke, kita tunggu ya. Akhirnya setelah beberapa jam, akhirnya Mama Meiji tinggal jalan dulu nih. Udah kesorean, jadi agak lebih gelap ya. Duh, pencahayaannya agak kurang, jadi harap maklum. Nah, ini udah sekitar 4-5 jam. Kita keluarkan dulu dari kulkas dan pindahkan. Nah, ini dia nih setelah diberi hiasan pada permukaan atasnya. Sekarang akan kita potong. Oh ya, sebelumnya kalian gunakan pisau yang panjang. Dan pisaunya ini sebelumnya kalian panaskan dulu di atas api kompor ya, sebentar aja. Agar nanti saat kita potong itu coklatnya nggak menempel. Jadi bentuknya itu nggak aur-auran bagian atas. Nih, tuh kalian bisa lihat hasilnya sangat bersih. Jadi pisau dalam keadaan hangat. Jadi coklatnya juga ikutan langsung lumer gitu, nggak ngelawan. Ini tepiannya dipotong satu sisi aja deh ya, sayang. Ini untuk Mama Meiji. Tepian lainnya nggak usah kan, untuk sendiri aja nih. Ini dia penampakannya, cake-nya lembut. Teksturnya itu agak sedikit padat. Oh ya, satu info bagi kalian, kalau kalian ragu untuk mengocok tadi telur dan gulanya secara manual, kalian boleh menggunakan mixer ya. Siapa tahu takut gagal. Soalnya Mama Meiji pernah gagal. Tapi gagal itu kan biasa, ya enggak sih? Yang pasti lakukan aja yang mana menurut kalian itu lebih mudah dan lebih kalian sukai ya caranya. Nah ini dia nih, coba lihat lapisan ganasnya begitu tebal. Jadi fungsinya bubuk agar-agar dan maizena tadi agar lapisan ganas itu lebih kokoh, tidak mudah lumer. Nah ini sekarang coba ya kita potek, dipotong, betapa lembutnya. Dan cake coklat dari negeri jiran Malaysia ini enak kalau kita santap itu dinikmatinya saat dingin-dingin. Jadi keluar dari kulkas ya. Oke, besok libur. Kalian coba buatnya dan kasih tahu dong hasilnya di kolom komentar. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meiji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.